wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfana Fitri. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 di UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peningkatan kinerja dan memperluas toko offline Zalfa Phuket di daerah Sukodono, Sidoarjo. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang Zalfa Phuket. Zalfa Phuket merupakan usaha kreatif yang bergerak di bidang jasa atau pembuatan berbagai jenis batik seperti batik makanan, bunga, coklat, jilbab, dan lain-lain. Berdiri dengan konsep harga terjangkau untuk semua kalangan, Zalfa Phuket berhasil menarik minat pelanggan dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa di wilayah Sukodono, Sidoarjo. Seiring dengan meningkatkan permintaan terhadap produk kreatif untuk berbagai cara seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, hingga acara keagamaan, Zalfa Phuket melihat peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Saat ini kebutuhan akan produk gift yang unik terus meningkat, namun di wilayah Sukodono masih terbatas pilihan toko offline yang menyediakan produk sejenis dengan kualitas dan harga yang bersaing. Melihat peluang tersebut, Zalfa Phuket berencana melakukan peningkatan kinerja melalui pengembangan kualitas produk, pelayanan pelanggan, serta promosi lebih aktif. Selain itu, ekspansi dengan membuka toko offline baru di kawasan strategis Sukodono menjadi langkah penting untuk memperkuat eksistensi brand dan mendekatkan produk ke konsumen. Visi Zalfa Phuket menjadikan toko Phuket low budget dan terpercaya di Sidoarjo. Sedangkan misinya menyediakan produk berkualitas dan terjangkau, memberikan layanan ramah dan tepat, meningkatkan kreativitas desain batik, serta mengembangkan pasar melalui toko offline. Selanjutnya kita akan menganalisis pasar. Identifikasi target pasar. Target pasar Zalfa Phuket yaitu pelajar, mahasiswa, masyarakat sekitar. Kalau pelajar mulai dari SD sampai SMP dan SMK, SMA atau SMK, menyediakan hadiah untuk teman, ulang tahun, kelulusan, acara sekolah, perpisahan, dan juga menyediakan untuk acara-acara sekolah seperti lomba, pentas seni, atau penghargaan yang mempunyai karakteristik suka produk yang lucu, kreatif, dan harga yang sangat terjangkau. Sedangkan untuk mahasiswa menyediakan hadiah untuk event-event kampus seperti wisuda, seminar, promosi UMKM kampus yang menyediakan budget sedang tetapi mengutamakan nilai estetika dan bisa request desain. Untuk masyarakat sekitar menyediakan hadiah untuk acara ulang tahun, lamaran, pernikahan, penghargaan untuk guru, staf, komunikasi, atau keperluan sosial dengan kemudahan akses. Contohnya itu tokonya dekat dengan rumah, tidak perlu jauh-jauh untuk keluar kota, begitu ya. Selanjutnya kita akan analisis pesaing. Saat ini pesaing di wilayah Sukodono untuk produk batik kreatif masih relatif rendah. Sebagian besar pesaing adalah penjual online tanpa toko fisik, sehingga Zalfa Phuket memiliki keunggulan kompetitif melalui kehadiran toko offline yang mudah diakses. Selain itu, produk yang beragam, harga yang kompetitif, serta kualitas layanan menjadi nilai yang lebih dibanding pesaing. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis tentang pesaing pasarnya. Pesaing pasarnya yaitu tingginya kebutuhan akan produk hadiah kreatif untuk berbagai acara. Yang kedua yaitu pertumbuhan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian hadiah yang sangat berkesan.
Yang ketiga yaitu minimal toko offline yang menawarkan produk serupa di wilayah Sukodono. Yang terakhir yaitu menyediakan kinerja sama dengan sekolah, kampus, dan atau perusahaan lokal. Selanjutnya yaitu rencana operasional. Deskripsi produk dan layanannya, toko Zalba Bukit menyediakan paket makanan seperti snack, coklat, bunga, jilbab, gift yang sesuai permintaan pelanggan, serta layanan pesanan antar untuk area Sukodono dan sekitarnya. Untuk jam operasionalnya, Zalba Bukit yang sekarang adalah buka di pukul 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Diubah menjadi hari Senin dan sampai Sabtu itu mulai pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Sedangkan di hari Minggu, toko Zalba Bukit akan dibuka di jam 9 pagi sampai dengan jam 6 malam. Strategi penataan produk untuk mengembangkan konsep toko Zalba Bukit, produk display di etalase utama memiliki peranan yang sangat penting dan menarik perhatian pengunjung. Etalase ini juga dirancang untuk menampilkan bucket-bucket yang sangat menarik, desain terbaru, serta produk bestseller yang langsung terlihat oleh orang yang melintas. Tujuannya yaitu untuk menciptakan ketertarikan visual yang kuat hingga mendorong calon pelanggan untuk berhenti, melihat lebih dekat, dan masuk ke dalam. Selain itu, Zalba Bukit juga perlu menyediakan area-area khusus untuk produk custom order. Di area ini, pelanggan akan mendapat penjelajahan berbagai contoh katalog desain, memilih bahan baku seperti bunga, tinta, dan snack, ataupun warna kertasnya juga, serta berkonsultasi langsung mengenai permintaan mereka. Begitu. Dengan adanya area custom ini, proses pemesanan menjadi lebih terstruktur dan pelanggan merasa pelayanan yang lebih personal. Tak kalah penting, toko Zalba Bukit juga sebaiknya memiliki zona promosi untuk produk baru dan edisi terbatas. Zona ini akan digunakan untuk memperkenalkan model bucket terbaru, produk musiman seperti edisi Valentine, Ramadan, ataupun wisuda, serta produk limited edition yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Kehadiran zona promosi ini bertujuan untuk membangun rasa penasaran dan urgensi di kalangan pembeli, mendorong mereka untuk segera melakukan pembelian sebelum stoknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pembayarannya. Toko Zalba Bukit menyediakan beberapa metode transaksi yang praktis dan fleksibel. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank ke rekening yang telah disediakan. Selain itu, tersedia juga opsi pembayaran menggunakan kris hingga cukup dengan satu scan. Pembayaran bisa dilakukan dari berbagai aplikasi perbankan melalui atau dompet digital. Bagi pengguna e-wallet, Zalba Bukit juga menerima pembayaran melalui OVO, Dana, dan Shopee. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang strategi pemasarannya. Strategi pemasaran yang sangat efektif sangat bergantung pada kekuatan branding dan identitas yang mampu menarik perhatian serta meninggalkan kesan mendalam bagi konsumen. Salah satu langkah yang diambil adalah memperbarui logo dengan desain yang lebih modern dan segar. Tujuannya yaitu untuk menghadirkan kesan yang lebih relevan di mata pasar, sekaligus mencerminkan nilai dan visi merek yang lebih berkembang. Bukan hanya itu, desain kemasan produk yang premium juga berperan sangat penting dengan kemasan yang tampak eksklusif dan elegan. Produk tidak hanya memiliki nilai lebih, tetapi juga menciptakan kesan
praktis di mata konsumen. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang strategi promosi untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Berbagai strategi pemasaran dapat diterapkan bersamaan. Salah satunya dengan cara efektif adalah menawarkan diskon pembukaan toko hingga 20% selama bulan pertama untuk menarik pelanggan baru dan menciptakan boost positif. Perusahaan juga meluncurkan program loyalty card di mana pelanggan mendapatkan hadiah produk gratis setelah membeli 10 kali. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Untuk memperluas jangkauan pasar, kolaborasi dengan influencer lokal dilakukan agar brand lebih terkenal secara autentik. Selain itu, perusahaan juga harus aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis untuk berinteraksi dengan pelanggan. Zalfa Bouquet juga harus bekerjasama dengan supplier bunga, snack, dan kerajinan lokal untuk menekankan biaya produksi dan mempercepat distribusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rencana manajemen, struktur organisasi, yaitu yang pertama yaitu owner, yang kedua supervisor toko, yang ketiga yaitu staff produksi dan penjualan. Itu dibutuhkan sekitar 2 orang. Dan selanjutnya yaitu tentang kebutuhan SDM, sumber daya manusia. 1 orang untuk supervisor toko, 2 orang staff untuk produksi atau penjualan. Yang ketiga SOP, Standard Operating Procedure. Yang pertama yaitu standar pelayanan pelanggan. Yang kedua standar produksi atau quality control produk. Yang ketiga yaitu SOP penanganan keluhan pelanggan. Yang keempat SOP kebersihan dan kerapihan toko. Next, kita akan membahas tentang rencana keuangan karena ini adalah yang sangat penting ya. Estimasi total biaya awal yaitu sekitar 32 juta dengan tempat sewa 15 juta per 1 tahunnya. Terus renovasi dan dekorasi sekitar membutuhkan uang sekitar 6 juta. Yang ketiga yaitu modal produk awal membutuhkan uang sekitar 5 juta. 4. Untuk peralatan pendukung seperti etalase, meja, kursi, atau yang lain juga itu membutuhkan uang sekitar 3 juta. Promosi awal membutuhkan uang 2 juta dan biaya lainnya membutuhkan 1 juta. Sehingga total estimasi biaya awal yaitu 32 juta. Untuk sumber dana, modal pribadi sekitar 60%, serta pinjam keluarga sekitar 40%. Untuk proyeksi pendapatan, target penjualan 50 paket per harinya. Harga 1 paket yaitu 80.000, 350 sama dengan sekitar 4 juta itu dikali 30 hari. Jadi 1 bulannya mendapatkan 120 juta per bulan. Estimasi pendapatan bulanan untuk penjualan kepada pelajar itu kita kisarankan sekitar 10 transaksi dengan harga paket sekitar 55.000 dikali dalam 1 bulan atau 30 hari itu akan menghasilkan sekitar 16.500. Untuk penjualan kepada mahasiswa kita kisarankan 20 transaksi dengan harga bukan sekitar 85.000 dikali 1 bulan atau 30 hari itu
kita mendapatkan 51 juta. Penjualan kepada masyarakat sekitar kita disarankan 20 transaksi dengan harga 90.000 dikali dengan 1 bulan sekitar 54 juta. Estimasi pengeluaran operasional bulanan, gaji karyawan 4 juta dikali 3 karyawan sekitar 12 juta. Biaya listrik dan air sekitar 1.500.000, biaya bahan baku sekitar 15 juta, biaya promosi lanjutan sekitar 1 juta, sewa tempat 15 juta per 1 tahun. Total pengeluaran bulanan sekitar 44.500.000. Untuk perkiraan laba bersihnya, pendapatan sekitar 120 juta, pengeluaran sekitar 44.500.000. Jadi laba bersihnya itu sekitar 32.500.000. Untuk PEP-nya, total investasi 32 juta per laba bulanan 32.500.000 per bulan. Artinya modal awal dapat kembali dalam waktu 2 bulan operasional. Selanjutnya kita akan menganalisis resiko. Identifikasi resiko, permintaan pasar fluktuatif, resiko kerusakan bahan baku seperti bunga segar, pesaing dari bisnis online yang menawarkan harga lebih murah, gitu. Yang selanjutnya yaitu strategi mitigasi, diversifikasi produk dan layanan, menjaga kualitas produk dengan rotasi stok yang baik, dan meningkatkan layanan purna jual dan layanan pelanggan. Kesimpulannya yaitu ekspektasi Zalfa Phuket dengan membuka toko offline di Sukodono merupakan langkah strategis untuk meningkatkan eksistensi brand, memperluas jangkauan pasar, dan peningkatan pendapatan. Dengan analisis pasar yang sangat matang, perencanaan keuangan yang realistis, serta strategi pemasaran yang tertata, Zalfa Phuket berpotensi menjadi populer produk kreatif di wilayah Sidoarjo. Cukup itu saja yang dapat saya presentasikan. Selebih mohon maaf apabila ada kata atau ucapan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Saya tutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.